يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Kisah yang lain teman-teman sekalian yang unik di perang Badar yang luar biasa, kisah Abu Qatada atau kisah Qatada radhiyallahu anhu. Qatada radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tampan, yang gagah ya. Kemudian juga orang yang kebetulan setelah perang Badar, sebelum perang Badar dia sudah melamar seorang wanita dan akan menikah. Pada saat dia mau dia niat kalau berhasil lolos, misalnya tidak mati syahid, tentu mati syahid jadi target utamanya. Tapi kalau dia berhasil menerima Badar dan tidak mati syahid, dia akan menikah sama wanita ini. Di perang Badar, lagi berkecamuk peperangan, Qatadah radhiyallahu anhu, ya, ini mendapatkan serangan satu anak panah yang kena ke bola matanya. Sampai membuat anak panah itu saking cepatnya dan kerasnya anak panah itu lemparannya, terlempar kemungkinan ini dari jarak sangat dekat, sampai membuat bola matanya, kelopak mata dan bola matanya Qatadah rusak. Ya. Kena, rusak, berdarah semua, sobek, kemudian bola matanya keluar, tergantung, tinggal ditahan dengan sedikit dari urat saraf ataupun kulitnya. Waktu melihat kejadian tersebut, otomatis Qatadah duduk, kesakitan. Beberapa orang sahabat sempat melewati Qatadah sambil mengatakan, wahai saudara, sudah tidak ada gunanya sekarang matamu ini. Dan ini menghambatmu sekarang. Kamu tidak akan bisa memperoleh pahala perang, jihad, pahala mati syahid, hanya karena matamu ini. Kami potong saja, biar kamu bisa berperang. Dan ini juga pelajaran teman-teman, bagaimana semangat para sahabat. Bukannya karena matanya tepatnya rusak, disuruh pulang ke Madinah. Atau disuruh istirahat di kemah, dimotivasi untuk ikut lagi. Potong matamu, perang lagi. Maka Qatadah pintar di sini. Dia mengatakan, ajak saya, bawa saya ke Nabi SAW. Saya mau ketemu sama Nabi SAW. Dibawalah ke arah kemahnya Nabi SAW. Begitu Nabi SAW lihat para sahabat lagi menggotong Qatadah ini, beliau tersenyum. Orang-orang sahabat bertanya, betul kok orang matanya keluar, Nabi SAW senyumin. Lihat Qatadah. Tapi Qatadah sudah paham. Nabi SAW bilang kepada mereka semua, termasuk Qatadah di sini jadi target. Wahai Qatadah, kalau kau mau, saya akan berdoa kepada Allah, matamu sembuh. Bisa utuh kembali nih, sembuh total. Kembali matamu semuanya. Tapi kalau kau mau bersabar tanpa mata, karena ini matamu rusak di jalan Allah, kau dijamin masuk surga. Maka Qatadah diam sejenak. Pilihannya cuma salah satu ini. Sabar masuk surga, tapi tanpa mata. Berarti menikah juga nanti kalau lolos tidak ada matanya satu. Atau, gitu kan, dia diobati cuma belum ada jaminan surga. Ini dapat tiket ini. Ini tiket gratis. Silakan tinggal masuk surga. Yang penting sabar. Maka yang terjadi, Qatadah berpikir sejenak lalu dia mengucapkan kalimat, ini riwayatkan Imam Bukhari. Kata beliau, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya sembuh dan juga doakan agar saya masuk surga. Dua-duanya. Dan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan ini sebabnya kenapa Nabi tersenyum. Nabi SAW sudah dapat informasi dari wahyu, kalau akan begini jawabannya Qatadah. Maka ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama dijelaskan kalau Nabi SAW sudah dilepaskan dia anak panah tadi, memegang bola mata tersebut dan memasukkan dengan telapak tangan beliau yang suci alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, lalu ditarik tangannya. Begitu Nabi SAW tarik tangannya, riwayat yang pertama mengatakan Qatadah sendiri yang ceritakan. Dia mengatakan waktu Nabi SAW tarik telapak tangannya, saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan mana yang bagus. Bayangkan kalau kita di posisi Qatadah teman-teman, matanya sudah rusak, jelas-jelas berarti ini sebelah kanan udah nggak bisa ngelihat. Tapi dengan hikmah Allah, jadi dia bisa bedakan itu, ini terang, ini nggak bisa melihat sama sekali. Sekarang tiba-tiba dua-duanya bisa melihat. Dan dia bilang saya tidak bisa bedakan yang mana rusak dan mana yang mana tadi tidak rusak, karena sempurnanya. Riwayat yang kedua, para sahabat yang memberikan kesaksian, mereka mengatakan, kami menyaksikan pada saat Nabi SAW menarik telapak tangan beliau dari mata Qatadah, maka kami sendiri tidak bisa bedakan mana mata Qatadah yang rusak tadi. Kan ini sudah sobek, kena anak panah, sobek kulitnya,
bola matanya sudah rusak. Ini kembali utuh seperti semula. Dan ini ulama masukkan dalam satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badr. Termasuk kisah yang luar biasa terjadi selain kisah Zubair bin Awam, selain kisah tadi kata ada kisah yang lebih luar biasa kalau menurut saya. Kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin, terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini. Ini luar biasa, anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Namanya Mu'adz ibn Afra dan Auf ibn Afra. Ayah mereka namanya Afra, dikenal dengan dua anaknya Afra, dua anak laki-laki. Mu'adz kakak umurnya 16 tahun, Auf adik umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf menyebutkan di dalam perang Badar, kisah sahih riwayat Bukhari Muslim, dia mengatakan pada saat aku sedang melihat perang berkecamuk dan aku berada di pinggiran kancah peperangan, tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda Ansar bernama Mu'adz ke sebelah kirinya, lalu berkata, "Hai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah." Kata Abdurrahman, "Iya benar. Apa yang kau mau lakukan?" "Saya mau bunuh paman." Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih, pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya, kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, kalau Quraisy di perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'adz belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip, "Wahai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk, kakaknya lagi sibuk menunggu melihat, dia tidak lihat adiknya. Ini tidak janjian ya." Kemudian Abdurrahman bilang, "Kenapa kau cari Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia. Terus apa yang kau mau buat?" "Saya mau bunuh." "Baiklah, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepadamu." Kata Abdurrahman, tidak lama kemudian tiba-tiba di pasukan musuh terlihat itu. Terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan oleh Abdurrahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi. Enggak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul-rumuni oleh pasukannya lagi. Banyak sekali. Melingkar, mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah kedua anak muda ini, Mu'adz dan Auf adiknya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, cepat sekali menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, gitu kan? Akhirnya kelabakan nih, kacau balau. Mereka terus menebas sana sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan, berlari, maka pedangnya mengenai bagian paha dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek, berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat dibunuh mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Nanti tentu setelah pembebasan kota Makkah, Ikrimah masuk Islam. Dan beliau mati syahid di perang Yarmuk. Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Anaknya Abu Jahal, dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh, si adik. Si Mu'adz berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena. Tangkis sana sini, lepas dari peperangan. Begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia enggak berhenti teman-teman sekalian. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini. Dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena
sebabnya, tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang nggak bakal mati. Pasti akan diselamatkan, terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit, beberapa kulitnya yang halus yang menangannya. Yang dia lakukan, dia buka imamahnya, lalu diikat sama dia. Tangannya disatukan, tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamahnya supaya bisa bertahan. Lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya. Sementara melawan musuh dia merasa dia kesakitan dengan tangannya ini, dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari kancah peperangan, imamahnya dibuka, tangannya diinjak sama dia, ditarik. Dikeluarin tangannya, karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun. Dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian, karena perilaku dua orang ini, ulama sepakat bahwasanya kekalahan musyrikin setelah izin Allah di Badar, selain janji Allah, adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh, dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak. Akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut, khawatir jangan sampai dari pasukan muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba. Akhirnya Abu Jahal diurus, dirawat, dikeluarkan dari kancah peperangan oleh mereka. Dan muslimin berkecamuk lagi peperangan, masih berperang yang lain. Kita masuk sekarang juga. Di antara kisah yang terjadi di perang Badar adalah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf teman-teman adalah dulu majikannya Bilal di zaman jahiliyah. Majikannya Bilal. Dia yang dulu taruh batu panas dari Bilal, dia yang cambukin, dia yang siksa Bilal intinya. Umayyah bin Khalaf ini orangnya gemuk, badannya besar. Rupanya waktu pasukan muslimin memenangkan perang Badar, kocar-kacir pasukan kafir Quraisy ini, udah mulai banyak yang melarikan diri. Umayyah bin Khalaf ini kudanya lepas dari dia. Dia jatuh dari kuda, kudanya lepas. Dia karena gemuk sekali nggak bisa lari. Sudah nggak bisa lari, pasukan musyrikin sudah banyak lari, tinggal dia sama anaknya berdua. Tinggal sama anaknya berdua. Ada riwayatnya yang mengatakan tinggal dia sendirian. Muslimin lagi ngumpulin ghanimah. Ada sebagian yang mengejar musuh, sebagian mengumpulkan ghanimah. Apapun yang ditinggalkan oleh musuh pada saat itu dari pedang, perisai, kendi-kendi, apalah semua dikumpulin di depan kemahnya Nabi SAW, nanti Nabi SAW bagi rata. Salah satu yang mengumpulkan ghanimah itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini teman-teman sekalian adalah sahabat Nabi, salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Di zaman jahiliyah namanya dia Abduwud. Namanya dia Abduwud. Wud ini namanya berhala, hambanya Wud gitu. Setelah masuk Islam diganti Abdurrahman oleh Nabi SAW. Abdurrahman ibn Auf lagi ngumpulin pedang. Dalam hadis Bukhari dia mengatakan, saya lagi ngumpulin pedang, perisai, saya coba angkat semaksimal mungkin yang saya mampu, mau dibawa ke hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba Umayyah, saya melihat Umayyah dari sisi kanan saya, dan dia memanggil, wahai Abduwud. Dia panggil, wahai Abduwud. Ya. Maka berkata Abdurrahman, saya tidak mau balik karena nama itu buruk. Terus dia mengatakan, wahai Abduwud, wahai Abduwud. Umayyah selalu memanggilnya. Dan memang Abdurrahman sangat dekat dengan dia pada saat itu, dekat posisinya. Sampai akhirnya dia tidak mau balik, dipanggillah dengan nama lain Abdul Ilah. Ilah adalah Tuhan. Sama kalau kita Abdullah sebenarnya ya. Hai Abdul Ilah. Kata Abdurrahman, waktu dia panggil saya itu, saya balik. Saya bilang, ya ada apa? Ya. Maka dia bilang, untuk apa kamu mengumpulkan semua itu di tanganmu? Berat-berat, pedang, perisai, untuk apa? Ini harta rampasan perang, kata Abdurrahman. Kata Umayyah, mau nggak saya kasih kamu lebih baik daripada itu? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya sama anak saya. Nggak usah urus itu. Karena pedang, perisai semuanya dikumpulin, nanti dibagi rata kepada mujahidin. Tapi kalau tawanan perang, dia bawa orang yang dia tawan, itu bisa jadi budaknya dia, tawanannya dia. Kata Umayyah, tawan saya.
Kau tahu posisi saya di Mekah seperti apa? Dia salah satu pemimpin kepala suku di Mekah, orang kaya raya. Artinya apapun kau minta nanti sebagai tebusan akan dibayar oleh kaumku. Abdurrahman berpikir benar juga nih. Ya. Dilempar semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya Umayyah bin Khalaf, dipegang tangannya anaknya. Jalan menuju ke kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan lewat Bilal. Bilal dulu bekas budaknya Umayyah. Dia lihat bahasanya begini. Umayyah bin Khalaf ra'sul kufur. Umayyah bin Khalaf kepalanya orang-orang kafir. Pimpinannya. Demi Allah kalau bukan kau mati saya mati. Kata Abdurrahman, Bilal, tawanan saya ini. Jangan ganggu. Enggak bisa. Tawananmu bukan tawananmu, saya enggak mau tahu. Ini orang jahat ini. Saatnya di kancah peperangan, halal darahnya, boleh dibunuh. Tetap Abdurrahman bilang, hai Bilal, tawanan perang. Bertakwa sama Allah, enggak boleh diganggu ini. Ini punya saya. Bilal bilang, belum sampai ke Rasulullah SAW. Kalau udah sampai ke kemahnya beliau, Nabi akui, nah itu lain. Selama kau masih jalan ke sana, saya kejar nih. Akhirnya Abdurrahman sama Bilal argumentasi mulut. Ya. Bilal tetap mau bunuh, ini larang. Setiap kali Bilal mau nyerang, Abdurrahman tahan dengan badannya. Bilal bingung, gimana caranya bunuh orang ini? Harus dapat cara ini. Rupanya lewat beberapa orang Ansar lagi ngumpulin juga ghanimah. Orang dari asli Madinah muslimin. Dia teriak, hai saudaraku Ansar, kesinilah. Mau enggak membunuh orang yang pernah siksa saya di Mekah dulu? Mereka bilang tentu saja. Ini orangnya ini. Ini Umayyah bin Khalaf ini yang taruh batu panas di dada saya, yang pukulin saya, yang caci maki, yang suruh saya mengatakan unta itu Tuhan. Ini orang ini. Bunuh dia. Mereka bilang harus dibunuh ini. Kata Abdurrahman, sebentar, ini tawanan saya. Enggak boleh. Kata Bilal, belum sampai ke kemah Rasulullah. Orang ini jahat. Terus Bilal terus motivasi orang-orang Ansar. Abdurrahman terus membela sampai orang Ansar mengatakan, Abdurrahman tidak bisa. Belum sampai kemah Rasulullah. Ini masih di kancah peperangan. Kami punya hak. Orang ini siksa saudara kami. Maka Abdurrahman bingung gimana caranya. Ini sudah lebih dari 4-5 orang. Tadi 1 orang dihadapi. Mau dibela bagaimanapun bisa kena. Maka Abdurrahman bilang, hai Umayyah, baringlah. Disuruh baring di tanah. Terus Umayyah bin Khalaf, supaya Abdurrahman tidur di atas badannya. Jadi Umayyah disuruh tidur, dia baring di atasnya. Supaya tidak bisa diserang gitu. Kata Bilal, tusuk dari bawah. Ya, betul gitu Bilal, tusuk-tusuk dari bawah. Jadi semuanya menusuk dari bawah, dari bawahnya Abdurrahman. Karena Abdurrahman nggak boleh kena, Muslim. Sampai akhirnya mati terbunuh. Waktu terbunuh, kata Abdurrahman, semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau sudah hilangkan ghanimah saya. Mm-hmm.